Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setiap perjalanan hidup manusia merupakan satu rangkaian pengalaman yang patut disyukuri. Kasih setia Allah mengiringi panggilan hidup membiara Suster Maria Elizabeth Tati Watun RVM dan ke-16 suster lainnya hingga 25 tahun. Pengalaman panggilan mereka telah melewati banyak tantangan yang dihadapi, sekaligus kenangan-kenangan indah penuh kisah yang telah dirangkai menjadi sebuah berkat dari Tuhan untuk terus melangkah maju dan menapaki jalan panggilan yang telah dipilihnya. Sore ini kita semua berkumpul di sini untuk turut serta mengambil bagian dalam syukuran atas kesetiaan dan rahmat panggilan yang mereka terima dari Allah. Untuk itu kita semua diajak berdiri dan mengawali perayaan misa syukur sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bagi anak, adik, teman, sahabat kita, saudara kita, Suster Maria Elizabeth Tati yang telah setia 25 tahun dalam hidup membiara. Syukur atas panggilan hidup membiara para suster yang merayakan pesta 25 tahun yang hadir di sini 11 orang, katanya begitu, 10 ada yang sudah protes. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Mama, dan kedua saudari, saya agak bingung ini, sebelah kiri atau sebelah kanan, hampir sama, memang kembaran. Dan juga rekan-rekan suster yang turut berbahagia pada kesempatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bunda Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Voluntatis,
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa sumber segala kebahagiaan sejati, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Kami mohon kiranya rahmat kebangkitanmu itu tetap kami hayati dan pegang teguh secara khusus untuk rahmat panggilan dan kesetiaan dalam diri hamba-Mu, Suster Maria Elizabeth Tati RPM, dan ke-16 suster lainnya, sehingga mereka boleh terus mewartakan sabda-Mu dengan penuh syukur kemana saja diutus. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Mazmur. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dan bersukacita umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
imam Tuhan, para suster, para jubilaris, Bapak Maksi, ini guru saya, Bapak Maksi dan Ibu, Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lewat, saya bertanya kepada suster tentang motonya. Suster langsung senyum semua. Setelah dia mengirim motonya, tidak ada di belakang, tapi nanti. Saya terus bertanya kepada suster tentang kehidupan di biara. Pertanyaan umum, mungkin Bapak Ibu sekalian juga akan bertanya demikian. Apakah ada tantangan? Apakah ada kesulitan selama 25 tahun hidup membiara? Menunggu beberapa lama kemudian ada jawaban dari suster atas pertanyaan saya ini. Suster menjawab demikian, tanya diri sendiri toh. Apakah selama ini tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, dan pada akhirnya dia memberikan jawaban demikian, macam tidak pernah tinggal di biara saja. Dari jawaban suster ini, saya mau mengatakan bahwa memang benar Bapak Ibu sekalian, dalam panggilan umum juga pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, apalagi dalam panggilan yang khusus ini. Pasti begitu banyak tantangan, pasti begitu banyak kesulitan, tetapi semuanya itu dilalui karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita semua begitu banyak sampai di luar, di jalan raya ini. Waktu saya tanya suster, suster bilang tidak, kita hanya keluarga saja. Tapi ketika datang, saya lihat ada beberapa tenda dan begitu banyak umat yang hadir pada kesempatan ini. Kita tentunya mensyukuri satu kesetiaan selama 25 tahun hidup membiara. Namun mungkin ada pertanyaan yang lebih jauh dari itu. Kesetiaan itu milik siapa? Dan siapa yang setia dalam hal ini? Jawaban atas pertanyaan ini, hemat saya, tertuang dalam moto suster sendiri. Di sini juga tidak ada tulisan, tetapi moto yang ia sampaikan kepada saya,
dalam Mazmur 106 dikatakan demikian, kasih setiamu ya Tuhan kekal selamanya. Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan, dari moto Sang Jubilaris ini kita menemukan jawaban bahwa yang setia itu adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih dahulu merancang perjalanan hidup Sang Jubilaris. Tuhanlah yang menyertai perjalanan Sang Jubilaris selama 25 tahun dan sampai kekal selamanya. Mungkin tadi di depan gerbang Om memberikan pesan, dan pesan itu rupanya tertuang pada bagian terakhir dari moto ini, kekal selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara saudari, yang setia adalah Tuhan, bukan manusia, bukan Sang Jubilaris. Karena kesetiaan kita manusia, kesetiaan Sang Jubilaris hanya dalam konteks partisipasi pada kesetiaan Tuhan. Melayani rombongan Yesus. Jadi Yesus tidak sendirian, tetapi bersama dengan para rasul dan juga orang-orang yang hadir saat itu, para wanita melayani mereka semua dengan kekayaan yang mereka miliki. Memang dari segi adat istiadat Yahudi, wanita sesungguhnya tidak boleh tampil di depan publik. Wanita sebenarnya tidak boleh tampil di depan umum, tetapi Yesus mengangkat harga diri wanita dan percaya bahwa wanita juga bisa tampil dan bekerja dengan setia dalam karya keselamatan. Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati realitas kehidupan gereja kita sekarang, begitu banyak kaum wanita yang sangat aktif. Coba lihat di lingkungan, coba lihat di gereja. Ada seorang teman yang mengatakan, sekarang ini gereja kita adalah gereja kaum wanita. Karena memang, minta maaf untuk bapak-bapak ya, yang di tempat ini bapak-bapak juga banyak. Tetapi kalau kita melihat kaum wanita ini sangat aktif dan terlibat di dalam kehidupan gereja. Dan ini kita patut berbangga karena mereka sangat setia dan bertanggung jawab dalam menghadapi gereja, dalam menghadapi dan menghidupi gereja Kristus. Inilah yang mungkin ditunjukkan oleh Sang Jubilaris. Teman-teman, mereka memberikan diri seutuhnya untuk melayani Tuhan dengan setia selama 25 tahun.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sang jubilaris menjadi setia karena Tuhan setia, bukan sebaliknya. Tuhan setia karena sang jubilaris setia. Kita menjadi orang yang baik kalau kita lebih dahulu dilengkapi dengan kebaikan yang sempurna pada Tuhan. Karena itu kita tidak perlu berbangga diri ketika kita dianggap baik, ketika kita dianggap setia, ketika kita dianggap sukses. Apalagi kalau kita merasa diri lebih baik, lebih setia. Hal yang bisa kita banggakan adalah kerelaan dan kesiapsediaan kita untuk selalu dan senantiasa terpaut pada kesetiaan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Gereja, ya Tuhan, persatukanlah senantiasa gerejamu yang hidup di zaman ini. Semoga gereja senantiasa tetap teguh dan kuat, berdiri kokoh walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi saat ini, dan kiranya oleh Roh-Mu gereja terus berkarya menjadi terang yang tak pernah padam dalam membangun iman umat di seluruh dunia. Marilah kita mohon, bagi pemimpin bangsa. Ya Tuhan, doronglah para pemimpin bangsa kami agar sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan kepada rakyat yang dipimpin dengan selalu mengutamakan kepentingan umum. Limpahkanlah mereka dengan kebijaksanaan-Mu agar mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Marilah kita mohon. Bagi saya dan ke-16 suster yang telah mencapai 25 tahun hidup membiara, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karunia cinta-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada saya dan ke-16 suster yang telah berkarya dalam kongregasi selama 25 tahun. Semoga kami semua tetap menjadi garam dan terang bagi seluruh umat, khususnya dalam karya pelayanan di mana kami diutus. Marilah kita mohon. Bagi perkembangan panggilan hidup membiara, ya Tuhan, tumbuhkanlah benih panggilan dalam diri anak-anak, remaja, dan orang muda untuk boleh mengikuti panggilan khusus sebagai imam, biarawan-biarawati yang mampu membawa damai sukacita dan pertobatan bagi banyak orang di tengah situasi dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat-Mu senantiasa kepada kami semua yang hadir di sini sebagai satu keluarga yang terus berkarya dengan cara hidup kami masing-masing.
Jadikanlah kami semua sebagai alat-Mu untuk terus menjalin persatuan dan kerjasama membangun hidup dan keluarga-keluarga kami melalui tugas dan panggilan yang telah dianugerahkan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, demikianlah doa-doa permohonan umat-Mu yang kami panjatkan kepadamu dalam perayaan syukur ini. Sudilah Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah iman yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh dan yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika kami minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Inilah misteri iman kita. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mengatakan kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang telah kami terima dalam perjamuan suci ini, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Semoga santapan rohani ini meneguhkan iman dan pengharapan kami dalam tugas dan pelayanan membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Teguhkanlah kami agar selalu setia dalam panggilan hidup kami masing-masing, juga secara khusus untuk Suster Tati dan ke-16 suster lainnya dan seluruh anggota kongregasi RPM di mana saja mereka berada, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam untuk kita sekalian. Terima kasih Pater Selebran utama dan konselebran, para suster, Bapak Ibu sekalian, para tetamu kami yang kami kasihi dan kami hormati, paduan suara Laudamus yang juga kami banggakan. Selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih kita sudah melewati perayaan syukur, namun sebelum kita menutup dengan berkat penutup dari imam kita, baiklah kita mengikuti beberapa acara ini yang juga penting dalam seluruh rangkaian acara penuh syukur ini. Kita mendengar beberapa suara yang akan berbicara sedikit saja tentang peristiwa penuh syukur ini. Kami mohon kerendahan hati kita sekalian untuk terus bersabar sampai kapan kita kembali. Kami undang yang pertama yang mewakili keluarga. Yosef, Tuan Goris dan Tuan Pice yang kami banggakan. Ibu Laris bersama para suster yang lain, Suster Aci Karmora, Bapak Maksi dan Mama Katerina, kita semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Dalam rapat panitia itu mereka tentukan siapa yang bisa mewakili keluarga untuk berbicara. Mereka putuskan mesti orang kampung. Kemudian saya hampir rasa, tapi kemudian saya pikir benar, memang saya dari kampung. Dan kampung kami itu kampung Lerek yang jarak dari sini ke sana itu 38 kilo, dikelilingi oleh bukit-bukit dan ada satu gunung yang maha indah namanya Mauraja. Di belakang gunung itu ada Mirek Puka, kampung kecil Mirek Puka. Saudara-saudara dari Kalikasa, Korilerek dan lain-lain, kalau mau ucap ikut kamu punya ejaan itu terserah. Tapi kami itu Mirek Puka. Dan di depan Mirek Puka itu kami yang Lerek itu jadi lengkaplah sudah. Selain saya orang kampung, juga muka gunung. Maka saya mesti siap teks ini, karena berhadapan dengan orang kota. Jangan sampai itu kemudian saya gugup dan acara hancur lebur. Saya punya sambutan ini hanya terdiri dari dua bagian yang saya juga tidak mengerti. Hanya ada pembukaan kemudian penutup, isi tidak ada. Dan hubungan antara pembukaan dan penutup itu juga batasnya tidak jelas. Karena itu kalau kemudian saya awali dari mana dan saya akhiri sampai di mana itu maklum saja orang kampung. Tetapi hadirin yang terkasih,
Meskipun Allah itu menciptakan semuanya dengan cinta yang mendalam dan mengharapkan cinta timbal balik antara pencipta dengan ciptaannya, tetapi hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai pencipta. Kalimat banyak itu berita. Karena itu tidak usah sibuk untuk mulai dengan analisa. Karena itu saya ambil dari sebuah dokumen resmi gereja. Kegembiraan dan harapan, Gaudium et Spes 12:3. Karena itu terima saja. Lo saja. Dan hanya manusialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu juga sama. Dasarnya sama, karena itu jangan pusing. Suster Tati dipanggil menjadi suster untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dengan titik-titik itu suster isi sendiri. Dengan moto yang disembunyikan. Saya rasa juga ada satu om namanya J dipanggil menjadi sopir juga untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dengan titik-titik itu nanti om sopir saja yang isi. Dan saya rasa kita semua hadir di sini ada dua tujuan utama. Yang pertama itu kita mengenal, kita memahami bahwa kita semua dipanggil dalam kehidupan Allah dengan isi sendiri. Kalau ada yang tidak bisa isi itu bukan manusia lagi. Dia itu titik-titik itu. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua itu kita mendukung para suster yang mau hidup dalam kehidupan Allah dengan panggilan mereka. Kalau kita tidak doakan itu, siapa yang nanti doakan? Karena itu tempat yang berikut itu atas nama seluruh keluarga panitia saya menyampaikan limpah terima kasih. Yang pertama itu kepada para pastor. Tuh, tadi itu saya dengar berita itu yang di tengah-tengah itu dia tawarkan kepada suster bilang, kalau tidak kita ibadat saja supaya cepat selesai. Dan saya bilang kalau ukuran saya itu sanggup saja itu. Tetapi terima kasih banyak juga para suster yang baru tiba pertama di Lembata itu, bersyukurlah kepada Tuhan karena bisa injak kami pun tanah. Kalau Lembata itu kemudian kamu anggap tidak indah, itu bukan kita 20 urusan. Kita 20 urusan itu suster mereka pulang, saya juga pulang kampung dan tinggal di muka gunung. Terima kasih banyak atas kehadiran kita sekalian. Kor ini saya lihat itu Bapak Maksi dan keluarga punya kesayangan. Tahun lalu itu kami rayakan, suster tadi punya Bapak dan Mama merayakan pesta emas hidup berkeluarga. Ungkapan rasa terima kasih syukur kepada Tuhan melalui diri seorang pemimpin. Inilah kami Atawatung dari lirik palutan cinta dari kami keluarga Sang Iblis untuk ya. Suster Tati tadi bisik bilang cukup perkenalkan suster-suster RVM atau ya, jadi saya akan memperkenalkan perempuan-perempuan yang melayani Kristus. Jadi mereka mungkin mungkin tidak mempunyai harta kekayaan seperti yang disebutkan dalam Injil tadi, tetapi kami mempunyai hati dan
pemberian diri yang penuh sehingga kami boleh bertahan sampai dengan saat ini, pengabdian kami dan pemberian diri dalam melayani Kristus dan gerejanya melalui kongregasi RVM. Jadi sekali lagi tadi malam saya sudah perkenalkan mereka di rumah saya. Sekarang saya perkenalkan lagi mereka di tanah ini. Mungkin sekarang saya mulai dengan yang sesepuh ya. Jadi ini formator kami, pembina kami yang terkasih Suster Maria Agnes Liko Watun RPM. Silakan berdiri Suster. Jadi Suster pernah menjadi pembina, lalu menjadi pemimpin distrik seperti yang saya sekarang ini. Kasih setiamu ya Tuhan kekal selamanya. Itu moto saya. Saya tidak pampang di baliho karena sesudah sebentar goyang-goyang pasti Bapak Mama lupa. Lebih baik saya sendirian pegang itu moto. Kemudian kemarin malam di Suster Aci ada foto besar sekali, foto mukanya. Di saya sini tidak ada. Kenapa? Karena biasanya sesudah baliho itu mereka jemur ikan. Jadi saya lihat terus saya taruh foto karena saya taruh saja Bunda Maria dan Mother Ignatia supaya kalau jemur ikan Bapak Mama dosa sendiri. Tanpa kasih setia Tuhan, belum tentu saya berada di sini dan belum tentu ada syukuran pada malam hari ini. Sebelum saya sapa, saya perkenalkan yang di samping kiri saya, karena dia ini juga tadi mereka pikir dia yang 25 tahun. Suster Teti, dia waktu itu ke Manado untuk bekerja, tetapi dia masuk suster duluan YMY. Sesudah 3 tahun gaya tarik saya lebih kuat dari RPM sehingga dia keluar dari YMY. Lalu dia masuk di RPM sehingga mungkin 5 tahun lagi baru dia merayakan 25 tahun. Jadi bukan sekarang. Sehingga perbedaan saya harus pakai medali karena semua orang tadi bingung. Yang ini emas ini. Perak. Perak. Yang saya hormati Pater Yos, ini teman kelas saya. Saya pakai todong karena waktu itu saya kontak Pater Romo Blas, tapi tidak jadi. Akhirnya Romo Blas percayakan pastor yang sementara libur. Ini Pater ini kami dua berjuang setengah mati untuk misa hari ini. Pokoknya dengan segala rayuan. Pater mati-matian ibadat saya tidak. 25 tahun saya berjuang setengah mati harus misa. Jadi, dia bilang dia ada kegiatan saya tidak harus misa. Jadi Pater terima kasih banyak. Pater Goris terima kasih Pater. Pater Pice terima kasih Pater. Yang saya hormati dan sayangi Bapak Maksi Lagawatun, ini pejuang jalan kaki, dan Mama KTT Katarina Tutotolo, Om, Tante, kakak adik, seluruh keluarga yang terkait, panitia yang mengatur syukuran perak saya, teman-teman sekolah ini yang hadir di sini, Ursula, Eri, dan Tonis. Ini teman SMA saya. Dan juga teman seangkatan para suster di sebelah saya, sebelah kanan itu angkatan kami. Sebelah sini ya. Para suster yang sempat hadir, seluruh undangan yang patut saya hargai dan saya hormati.
Hidup ini indah bila dijalani dengan iman, harap, dan kasih. Saya bersyukur dengan keindahan hidup yang saya jalani, karena Tuhan memberikan kepada saya dengan cuma-cuma dan menginginkan saya agar tidak sia-siakan hidup ini. Karena itu, pada malam hari ini, bersama dengan para suster, mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya yang tak ada batasnya, sehingga malam ini kita semua berkumpul di sini untuk melengkapi sukacita keindahan hidup ini bersama teman-teman seangkatanku mencapai 25 tahun hidup membiara. Kasih setia Tuhan mungkin hidup kami ber-17 sampai 25 detik atau 25 menit. Tapi ini betul-betul sampai 25 tahun. Waktu yang tidak singkat, yang punya kisah dan cerita, mempunyai peran dan kesan. Saya sedikit ke mata. Ikut. Ya, karena keterbukaan hati kami membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, maka saya dan teman-teman boleh bersyukur pada malam ini dan yang semua yang hadir di sini. Sedikit bercerita, masa kecil saya masa yang indah. Bersama Bapak dan Mama, kami sangat digemari karena kami kembar sampai saat ini. Ketika sudah sekolah SMP, SMA, kami sedikit nakal dan lebih banyak dihukum. Namun kasih setia Tuhan tetap ditunjukkan lihat orang-orang kesayangan kami, Bapak, Mama, Om, Tante, dan anggota keluarga lainnya. Dan pada akhirnya saya masuk biara. Banyak hal yang aneh dan lucu, tetapi nyata. Banyak hal yang membuat saya tertawa, tetapi banyak pengalaman yang membuat saya menggugurkan air mata. Tetapi Tuhan mengatakan, kasih setiaku untukmu kekal. Kesulitan akan berlalu dan engkau akan tertawa lagi. Bertegarlah dalam kasih setiaku. Kata-kata ini terus tergiam dalam perjalanan hidupku, dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian dalam situasi apapun. Dan ini yang patut saya syukuri pada malam ini, dan saya juga mohon maaf atas kekilafan yang telah saya lakukan. Saya hanya mohon berkat dari Tuhan untukmu semua, Bapak, Mama, Om, Tante, kakak, adik semuanya, dan keluarga yang hadir di sini serta undangan. Semoga berkat kasih setianya senantiasa menyertai kalian. Dan semoga semua yang telah dipanggil Bapa di surga memperoleh kehidupan kekal. Dan akhirnya saya dan teman-teman juga diperkenankan untuk hidup 25 tahun lagi. Kalau kami pesta emas, saya umur 74. Pas tahun di mana saya lahir. Jadi, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di tahun peraknya Suster Teti. Dan saya akan ke Filipina nanti. Doa Bapak dan Mama menguatkan kami yang di depan ini sekalian. Terima kasih banyak. Saya Pater Joseph Arkian Lama II, orang Kadikasa.
dan bertugas sekarang baru di Paroki Santa Maria Fatima Nuromo, kembali ke Indonesia. Terima kasih. Nuromo di Atambua. Kongregasi CMF Cordis Maria Filius, putra-putra hati tak bernoda Maria. Terima kasih. Terima kasih Pak Tedios. Saya Pater Filipus Pito Karangora SPD, sekarang tugas di PSK ND Biara Santo Conradus, Biara Bruder-Bruder. Asal Karangora tempat lahir, Luleba tempat besar. Terima kasih Pater Pice. Nama saya Yohanes Gregorius Arkian Bungur, asal Kalikasa, tugas di Ekuador. Kalau saya sebut Ekuador, lalu dengan tekan begini, ini kau punya logat tidak hilang. Memang logat bahasa Spanyol itu seperti bahasa Kalikasa. Puor, Tapuor, Werakor, semua or. Werakor, Kopior. Purwor. Cukup kalau kita panjang nanti 1 menit saja. Usia karya saya di Ekuador seumur peraknya suster hari ini. Jadi saya kalau pegang buku Misa Indonesia saya lupa banyak karena saya apalagi kamu sudah gonta-ganti dengan not yang saya juga tidak kenal. Jadi kalau saya misa pasti saya baca lebih banyak. Apalagi not pakai angka, kita terbiasa dengan not balok yang tahu persis tinggi rendah, dengan ini 5, 6, 7, tahu 6 di bawah atau 6 di atas. Jadi saya baru merayakan Pirati Mama juga di Kalikasa tanggal 1. Alasan sudah lanjut. Alasan kenapa saya kembali karena saya libur baru 2 tahun lalu. Lalu saya bisik di provinsial. Saya bilang ini alasan ke dalam saya, tapi saya bisik di dia untuk promosi panggilan. Tetapi di dalam diri saya berbisik. Di sana sambut baru saya meriah. Lalu di sini 25 tahun ini orang baptis saja lebih meriah. Saya mesti pulang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, mereka semua yang kita doakan dalam perayaan ini dan segala acara rencana kita teristimewa, acara kita malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa syukur Suster Elizabeth Tatiwatun RPM telah selesai. Marilah kita madangkan syukur
Damian dan Santa Tresia atau apa saya persilakan. Nah, terima kasih.